Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para hadirin, para hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ilmu ya yang patut diketahui oleh kawan-kawan kita di Eropa itu adalah ilmu mengenai bagaimana cara hidup bersama sebagai minoritas itu di tengah-tengah bangsa lain yang berbeda secara budaya, secara akidah, secara kepercayaan, bahkan secara filosofi hidup pun berbeda dengan kita. Bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu? Karena memori orang-orang Indonesia itu adalah memori sebagai umat yang mayoritas. Nah, itu cara berpikir dan mindset mayoritas dengan minoritas itu beda. Nah, ini karena orang-orang atau teman-teman dari Indonesia ini memang datang dari konteks dari social setting atau setting sosial yang mayoritas ya. Kadang-kadang berpikirnya masih sebagai mayoritas. Nah, ketika kita tinggal di negara-negara seperti Eropa ini, kita harus mengubah mindset itu. Nah, agama Islam itu mengajarkan ya banyak hal atau cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, terutama pada saat kita ini menjadi minoritas. Itu banyak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Salah satu ajaran yang penting sekali yang itu disebutkan dalam Al-Quran itu di sana ditegaskan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak ayat yang membahas mengenai soal ini. Salah satunya yang bisa kita bahas yang ini, nggak ada waktu panjang untuk membahasnya, adalah ayat yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin wa la tasubbul ladzina kafaru. Jangan kalian ini memaki-maki orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Jangan memprovok orang-orang yang menyembah selain Allah dengan menghina simbol-simbol agama mereka, dengan menghina simbol-simbol kepercayaan mereka. Kemudian mereka balik fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Mereka balik kemudian menghina simbol-simbol Islam. Kenapa mereka melakukan itu? Karena kita provokasi. Jadi jangan melakukan tindakan yang kemudian menimbulkan bisa menimbulkan orang-orang di luar Islam menghina agama Islam. Karena kita provokasi itu. Wala tasubbul ladzina kafaru fayasubbullaha wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah jangan kita provokasi sehingga mereka kemudian membalas balik dengan menghina simbol-simbol agama Islam.
Nah, apa makna dari ayat ini kalau kita mau renungkan ya? Maknanya adalah memang di dalam masyarakat di mana ada banyak kepercayaan, ada banyak keyakinan, ada banyak agama, sebaiknya kita ini, kalau dalam bahasa Jawa, mohon maaf ini saya orang Jawa ya, mohon maaf ya, itu sebaiknya kita ini tepo seliro. Masih tahu maknanya tepo seliro? Apa? Tepo seliro itu artinya saling mengerti ya, mutual understanding. Jadi mengerti, to feel the feel of others, to feel the feeling of others ya. Jadi merasakan perasaan orang lain itu tepo seliro. Jadi bayangkanlah kalau sampean atau Anda ini berada di sepatunya orang lain, rasanya kayak apa? Begitulah. Jadi itu salah satu ajaran yang terkandung dalam ayat ini. Rasakan sepatunya orang lain. Jangan menganggap sepatu itu sama, seolah-olah sepatu itu hanya sepatu kita. Coba kalau kita berada di sepatunya orang lain itu rasanya kayak apa? Nah itu feeling, the feeling of others. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saling menghargai gitu Pak. Kenapa? Saling menghargai. Saling menghargai. Ya. Itulah tepo seliro Pak itu. Itu makna atau pelajaran yang terkandung dalam ayat ini adalah kita merasakan perasaannya orang lain. Kalau orang lain sakit hati ketika kita sakiti, ya kita harus merasakan itu. Kalau kita sakit disakiti orang lain, kita juga jangan menyakiti orang lain ya. Nah, ini kan ajaran, sebetulnya ajaran yang ada pada semua agama, pada semua keyakinan, pada semua masyarakat, semua sama. Ini yang disebut dengan golden rule. Ini adalah aturan emas. Artinya aturan yang ada di mana-mana, manusia selalu begitu. Islam itu kan bukan agama yang kemudian mengingkari aturan-aturan yang diikuti oleh manusia. Manusia merasa sakit hati kalau disakiti, ya kita jangan menyakiti, itu aturan manusia. Dan Allah menggunakan itu juga. Itulah ajaran Islam, adalah ajaran yang mengkonfirmasi, ya, menegaskan, mendukung, menyokong, menganjurkan agar kita ini mengikuti hukum-hukum kebaikan. Bukan hukum kejahatan ya, hukum kebaikan yang ada pada manusia itu kita ikuti. Hukum manusia adalah kalau kita disakiti tidak mau, ya jangan menyakiti. Itu namanya hukum manusia. Itu adalah hukum kebaikan manusia, kita ikuti. Karena Allah ini adalah maha baik. Kebaikan-kebaikan seperti itu, meskipun itu seolah-olah bukan berasal dari Islam, ya, itu sebetulnya Islam juga. Itu dari Allah juga, karena segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hukum-hukum seperti itu, hukum-hukum emas namanya ya, golden rule, yaitu itu hukum Allah itu. Wah, tapi itu kan bukan ajaran yang resmi dari Islam. Nggak apa-apa. Karena ajaran kebaikan dari manapun sumbernya, itu kebaikan, yaitu adalah ajaran kebaikan Islam. Karena kebaikan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang Allah itu mengeluarkan ajaran kebaikan ini kadang-kadang dari mulut orang yang bukan Islam. Kadang-kadang. Nah, orang yang hanya terpaku, hanya melihat lahirnya saja, kemudian dia mengatakan, wah ini bukan berasal dari orang Islam, kita nggak usah ikuti. Itu tidak begitu. Ajaran Kanjeng Nabi adalah kebaikan dari siapapun asalnya, kalau itu kebaikan kita ikuti. Apalagi ini jelas-jelas dikatakan dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ini intinya adalah tadi itu,
kita merasakan perasaan orang lain, jangan memprovokasi, jangan mengganggu orang lain. Insya Allah kalau orang Islam mengikuti ajaran ini akan diterima dengan baik ya oleh masyarakat apapun dimanapun. Tentu saja saya tidak mengingkari ada tantangan-tantangan hidup di masyarakat Barat yang tidak bisa dibahas di sini karena waktunya pendek ya. Tapi intinya memang betul tantangan kita sebagai umat Islam sekarang ini adalah kita menjadi pusat perhatian dan kecurigaan itu. Pusat perhatian dan kecurigaan. Nah, tugas kita adalah bagaimana pelan-pelan mengoreksi pandangan orang lain terhadap Islam yang keliru dengan menunjukkan rahmatnya agama Islam. Ketemu dengan namanya Pak Yoram van Klaveren ya, dulunya adalah asisten atau orang kedua di dalam Partai Kebebasan Wilder ya. Dia memberikan hadiah kepada saya bukunya yang judulnya Apostate ya. Buku ini ditulis mula-mula sebagai alat untuk membenci Islam karena dia benci Islam sekali. Dan dia melakukan riset untuk membuktikan kesalahan dan keburukan agama Islam. Kemudian riset, makin jauh dia meriset, malah dia menemukan kebaikan-kebaikan dalam Islam yang selama ini tidak diungkapkan. Salah satu buku yang mengubah dia dari pandangan dia yang negatif sekali terhadap Islam menjadi positif, itu adalah buku, dan ini saya anjurkan kepada teman-teman kalau belum baca atau belum punya, mohon membeli dan membaca, yaitu buku karangan Martin Link, The Life of Muhammad ya. Itu Martin Link dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia sudah ada terjemahannya, diterbitkan oleh Mizan ya. Buku tentang sejarah hidup Kanjeng Nabi, ditulis oleh seorang mu'alaf juga. Martin Link ini mu'alaf, ini orang Inggris ya, mu'alaf. Dia nulis buku The Life of Muhammad. Ini buku sirah atau tentang biografi Kanjeng Nabi, sebagaimana sumber-sumber asal dalam Islam. Jadi ini biografi Kanjeng Nabi yang diolah, digali dari sumber-sumber yang sahih, yang valid ya di dalam Islam. Nah, buku ini dibaca oleh Yoram tadi, itu Pak Yoram, atas rekomendasi dari seorang ulama dari Inggris, Syekh Abdul Hakam Murad. Kemudian dia baca itu dan pelan-pelan berubah pandangannya mengenai Islam itu. Dan akhirnya di ujung buku ini dia masuk Islam. Semula buku ini ditulis untuk membenci Islam, tapi di ujungnya malah dia menjadi Muslim itu. Nah, itu menurut saya perjalanan yang menarik sekali. Jadi ya, cara kita untuk membuat Islam ini menjadi baik citranya antara lain ya memberikan informasi yang benar mengenai Islam. Tetapi yang lebih baik, lebih penting lagi adalah memberikan citra yang baik kepada Islam melalui amal kita, melalui tindakan kita sendiri itu. Saya yakin para warga Muslim di Eropa jauh lebih tahu daripada saya mengenai bagaimana hidup sebagai Muslim yang baik di tengah-tengah warga Eropa ini. Saya bukan orang yang pernah hidup lama di Eropa, jadi saya nggak bisa menjawab. Tetapi saya yakin kawan-kawan kita di Eropa, ya saya yakin lebih tahu daripada saya tentang bagaimana hidup bersama orang-orang Eropa ini dan bagaimana menjadi orang Muslim yang bisa mendatangkan citra yang positif bagi Islam. Dan alhamdulillah ya, ini harus kita syukuri, bangsa Indonesia itu dianugerahi oleh Allah sebagai bangsa yang mudah menimbulkan simpati. Ini the smiling nation, ini bangsa yang suka ramah senyum itu. Jadi kita ini DNA-nya itu mudah dicintai orang itu. Alhamdulillah loh. Dan alhamdulillah Islam itu datang ke bangsa seperti ini itu. Nah, kalau Islam datang ke bangsa yang tidak smiling kan repot itu.
Jadi ini alhamdulillah kok ya Islam itu datang ke Indonesia dan DNA kita itu DNA yang likable. Apa likable itu dicintai, disukai itu. Makanya ada Profesor Fazlur Rahman, gurunya Buya Syafi'i Ma'arif, dia orang Pakistan yang ngajar di University of Chicago di Amerika. Dia mengatakan masa depan Islam itu ada di Indonesia. Ya saya nggak tahu benar atau tidak, tapi melihat tadi itu bahasa Indonesia itu diberikan anugerah oleh Allah, dan kadang-kadang kita nggak sadar loh bahwa ini anugerah itu, karena kita selalu merasa ini sesuatu yang sudah dari sononya, dari orok gitu kan. Tapi ini anugerah ini yang harus kita syukuri, bahwa bangsa kita itu DNA-nya itu adalah DNA mudah menimbulkan simpati orang, karena orangnya luas, suka senyum ya, bergaul itu juga enak, nggak ngeyelan itu kan. Kalau bangsa Indonesia, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa apa ya, Asia Tenggara itu asik udah kok, apa ya, senyum dan saya yakin kok, makanya saya punya harapan besar. Insya Allah kalau Islam dibawa oleh orang Indonesia ini, itu menimbulkan simpati pada orang Eropa itu. Saya kok yakin itu. Ya saya nggak tahu ya, tapi insya Allah itu. Makanya kawan-kawan kita di Eropa punya tugas peradaban itu, membawa Islam yang smiling itu, yang smiley Islam yang penuh dengan senyum rahmat ya, dan menimbulkan simpati, cinta dari orang-orang dan bangsa-bangsa yang lain. Dan tolong teman-teman di Eropa terus membangun hubungan komunikasi dengan umat Islam dari bangsa-bangsa yang lain dan negara-negara yang lain ya. Jangan sampai kita ini menutup diri, kita mengulurkan tangan untuk bersahabat, dan walaupun kita berbeda madhab, mungkin berbeda pemahaman dalam satu dua isu, tidak apa-apa, tidak usah diperdebatkan ya. Kita punya visi, kita punya pandangan sendiri yang tidak sama, nggak apa-apa ya. Kamu begitu, saya begini, ya udah, agree to disagree. Kita beda, kita sepakat untuk tidak sepakat, ya udah gitu saja ya. Insya Allah kalau prinsipnya begitu kok, insya Allah kita akan enak itu ya, hidup itu enak itu ya. Semoga kehadiran saya membawa manfaat ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan pada hari ini. Insya Allah semoga kita bisa bertemu lagi suatu saat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.